Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk duduk sesaat mengangkat volume keimanan kita, memikirkan hakikat kehidupan ini. Banyak manusia yang lalai, lengah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ilmu dia cuma tentang kehidupan dunia, sedangkan akhirat seakan-akan tidak ada dalam catatan dia, dalam mimpi dia, dalam cita-cita dia, dalam angan-angan dia. Kita akan berbincang tentang, gak perlu lagi diperdebatkan. Sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang mati. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Semuanya bakal mati. Yang perlu kita perbincangkan adalah bagaimana proses kematian yang sangat menakutkan ini, agar kita sadar yang kita hadapin ini bukan sekedar penyakit, tapi ruh yang harus berpisah dengan jasad kita. Ruh kita ini, ketika orang-orang bertanya tentang ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Mungkin ya karena sekarang orang pada nonton film, dia mengikutin cerita-cerita fulan mati, dalam cerita film itu fulan mati, dengan tenangnya, dengan damainya, yang menggambarkan seakan-akan kematian itu perkara yang mudah. Enggak, jamaah. Hari ini kita akan mengkaji seperti apa kematian itu. Kalau tangan kita sekarang itu dipukul pakai martil, bagaimana rasanya? Sampai kadangkala ya harus dipotong. Jadi ruh dari situ itu sudah nggak ada, dipotong sudah. Kita bagaimana merasakan sakitnya? Terus bagaimana kalau ruh ini dicabut? Di balik yang kita lihat, ada orang yang meninggal tersenyum mungkin. Ada orang yang meninggal tidur. Kita harus tahu di balik itu ada yang namanya sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Aisyah bercerita bahwa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Jadi proses meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sakit selama 10 hari. 5 hari terakhir semakin parah. Sakit beliau, demam tubuh. Itu di depan Nabi SAW, di hadapan beliau ada bejana kecil dari kulit yang isinya air. Beliau memasukkan tangannya ke sana, kemudian mengusap wajahnya sambil mengatakan La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian beliau menunjuk tangannya ke atas sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sampai tangannya kemudian turun. Beliau meninggal dunia. Beliau menjelaskan bahwa kematian itu ada sakarat yang dirasakan oleh semua orang. Perpisahan antara ruh dengan jasad ini menyakitkan. Ada penderitaan yang mendalam dalam proses keluarnya ruh dari jasad. Yang dirasakan semua orang hanya berbeda kadarnya. Perbedaan di kadarnya. Subhanallah, nih Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ketika dia datang menyenguk abahnya, dia melihat kondisi abahnya yang begitu menderita
Lalu Fatimah mengatakan, wah karba abata, ya Allah abah, menderita sekali engkau abah, susah ini. Kondisi abahnya, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Putriku, nggak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah ini. Ini penderitaan terakhir yang harus dilewati. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah dia menyaksikan suaminya, manusia terindah, meninggal di pangkuannya, dan dia memperhatikan proses dicabutnya ruh, bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Oh enaknya matinya ringan banget. Kata Aisyah, aku nggak akan iri lagi sudah melihat orang matinya enak, matinya ringan, sesudah aku melihat kepedihan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu bukan di luar, jemaah, di dalam sana. Yang mungkin pandangan manusia ketika menghadiri orang yang sedang sakarat sampai dicabut nyawanya, oh biasa-biasa aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka kata Aisyah, aku nggak iri lagi ngelihat orang matinya muda, nggak. Masalahnya bukan yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang terjadi di balik sana. Mungkin Allah menampakkan sebagaimana yang ditampakkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di orang-orang nggak semuanya nampak. Ada anak yang membangunkan ayahnya ketika tidur dan ayahnya tidak pernah bangun lagi. Ada seorang meninggal dalam kondisi berzina, biasa-biasa aja. Kita nggak mendengarkan teriakan dia, menjerit-jerit, nggak ada. Sakitnya itu disebutkan para ulama. Karena orang itu kalau dipukul tangannya pakai martil, atau dipukul kepalanya, atau ditusuk matanya, dicongkel, lidahnya masih sempat teriak. Merasakan sakit masih sempat, tapi ketika semuanya dicabut ruh itu dari tubuhnya, nggak ada lagi waktu untuk teriak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 19. Coba dibaca. Kemana untuk lari? Dan di surat Qiyamah ayat 26 sampai 30. Ahibati fillah. Kalau kita faham bahasa Arab, mungkin ketika kita baca terjemahannya tidak terlalu mendalam rasa dari apa yang Allah ceritakan. Allah sebutkan di sini, tatkala sampai ke kerongkongan, biasanya orang kalau sudah sakit parah, mereka itu mencari pengobatan alternatif. Ketika dokter angkat tangan, yang mereka tanya siapa? Wakila man raq. Raqi itu siapa yang meruqyah? Udah nggak bisa nih dokter. Dokter udah angkat tangan, menyerah semuanya. Mau dibawa kemana tuh orang yang sakit? Nggak ada sudah. Dokter pun merasakan yang namanya dicabut nyawa tersebut. Dan dia nggak akan mampu menyembuhkan urusan kematian ini. Bagaimana betis kanan dan betis kiri bertaut. Mungkin kita tatkala melihat enggak. Tapi proses yang namanya ruh ketika mau dicabut itu jamaah, dikeluarkan dari semua urat satu persatu. Ahibati fillah, nih sahabat Nabi Shaddad ibn Aus, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Shaddad. Shaddad ini mensifatin kematian, mensifatin proses keluarnya ruh dari jasad. Nabi pernah berpesan kepada Shaddad, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah
Wahai Syaddad, kalau engkau melihat manusia sibuk menumpuk emas dan perak, fagniz anta haula'il kalimat, maka engkau kumpulkan nih doa ini, kata-kata ini. Ketika melihat manusia sibuk dengan dunia, kumpulkan kata-kata ini. Syaddad diajarin doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam semua urusan ini. Aku minta semangat yang kuat di atas petunjuk. Aku minta semua yang mendorong datangnya rahmat-Mu, mendatangkan ampunan-Mu. Aku minta kepadamu agar aku beribadah yang baik, ya Allah, mensyukuri nikmat-Mu. Aku minta hati yang selamat dari segala penyakit, lisan yang jujur, dan aku meminta kepadamu semua kebaikan yang Engkau ketahui. Berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang kau ketahui. Engkau maha mengetahui yang gaib. Ahibati fillah. Ini Syaddad dikasih amalan sama Nabi SAW. Kemudian dia menceritakan bagaimana kematian. Karena kehidupan ini akan berakhir ke sana. Ruh ini akan berpisah. Kita melihat anak-anak mati seakan-akan, ya Allah nggak sakit, ya Fulan, ya Allah Ustaz, Fulan ini nggak sakit apa-apa. Kadang-kala kita melihat ada seorang pemain bola yang di lapangan bola tahu-tahu terjatuh, mati. Dalam bayangan kita nggak sakit apa-apa dia. Proses pencabutan nyawa, engkau pikir nggak sakit. Apa kata Syaddad bin Aus? Al-maut afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi seorang beriman. Udah nih, proses ini aja yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan. Wa huwa asyad min nashril manashir. Kematian itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada goresan gergaji. Orang kok digergaji jamaah, dia akan merasakan sakitnya, teriak-teriak dia. Lebih dahsyat dari itu. Wa qardil maqarid, dan dari sayatan gunting-gunting. Bayangkan ketika gunting dimasukkan kemudian menyayat, dipotong lagi, dipotong urat-uratnya, lebih sakit dari itu jamaah. Mungkin kita berpikir, ya Allah kalau gitu sakit Ustaz. Kalau digunting-gunting kita merasakan sakit, dan kematian lebih dahsyat dari itu. Wa ghalyin fil qudur, daripada engkau diletakkan di panasnya air yang mendidih, engkau dimasukkan ke dalam sana, engkau dimasak, maka kematian lebih menyakitkan dari itu. Walau annal mayyit nusyir, andai kata orang yang mati itu dibangkitkan dari kuburnya, fa akhbara ahlad dunya bi alamil maut, kemudian dia informasikan kepada penduduk dunia ini dengan sakitnya kematian, man tafa'u bi 'aishin wa la taladzadu bi naumin, maka orang-orang itu tidak akan enak hidup dan tidak akan berlezat-lezatan dengan tidur, enggak nyenyak mereka tidur. Kadang-kala tuh ada orang yang mengatakan mati suri atau apa, belum mati dia, kemudian dia cerita ini itu. Ketika ruh berpisah nggak akan balik lagi jamaah. Bagaimana Allah ceritakan ruh itu ketika dicabut nyawanya, dia mengatakan waqala rabbirji'un, ya Allah balikan aku ya Allah. Nggak ada, belum mati mereka. Yang sudah berpisah nggak akan bisa ngasih tahu jamaah. Ahibati fillah, coba kita renungkan ucapan Syaddad bin Aus tentang kita tuh kalau dapat kabar dari orang mati tentang menakutkannya kematian, menyakitkannya kematian, kita nggak akan bisa menikmati hidup jemaah. Di sini kita akan memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam.
Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan wanita, dengan istri-istri kalian. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bayangkan nih, kalau antum lagi sama istri, bersama anak-anak di rumah, lagi makan es krim, ya makan-makan yang nikmat. Antum lagi menikmatin. Padahal antum tahu 5 menit lagi akan datang orang yang memukul kepala antum dengan martil 5 kali. Yang mencongkel mata antum. Kemudian mengeluarkan ginjal antum. Antum tahu itu. Bentar lagi, 5 menit lagi akan datang. Kira-kira antum bisa makan nggak? Orang itu kadang-kala dikasih tahu, nih debt collector lagi datang ke rumahmu. Apa yang dirasakan orang itu? Ketakutan dia. Mau tidur nggak enak, ini itu. Bagaimana yang datang malakul maut, yang akan mencabut nyawa kita. Tapi memang Allah sebutkan di surat Qaf. Coba buka lagi surat Qaf. Baca ayat 22. Bagaimana manusia itu matanya itu seperti orang yang kena katarak, tertutup, nggak bisa ngelihat. Lalu dibuka, baru kelihatan dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Surat Qaf ayat 22. Tapi kejadian udah selesai gitu loh. Allah mengingatkan. Kenapa Rasul SAW selalu mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak kalian mengingat hadhimul ladzat, yang memutuskan kelezatan. Tapi sekali lagi, harta, anak, ya, yang selalu membuat orang itu akhirnya lupa. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, ya, harta kalian menyebabkan kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Rugi kalau kalian sampai seperti itu. Nggak lama kalian hidup di dunia. Jadi proses kematian itu akan datang. Dan ketika datang, subhanallah, engkau mau minta tolong sama siapa? Di kanan kirimu keluargamu datang. Mereka hanya bisa mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Engkau mendengar, tapi rasa sakit di tubuhmu menghalangimu untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan karena engkau menghafalnya kemudian engkau dapat membacanya, tapi karena engkau mengamalkannya, engkau akan dimudahkan untuk mengucapkannya. Nabi Musa alaihi salam, diriwayatkan dari beliau, ketika ruhnya sudah dicabut, sudah menuju ke atas, menuju kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berkata kepada Musa, ya Musa, kaifa wajadtal maut? Wahai Musa, bagaimana engkau mendapati kematian? Dan kalau antum tahu proses kematiannya para nabi ini, tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali ditanyain dulu, engkau mau mati enggak? Ditawarin dulu. Kalau masih mau nambah umurnya, ya sudah. Allah memberikan pilihan kepada mereka. Suatu hari datang malaikatul maut dalam wujud manusia, datang ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia mau mengambil nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa marah ketika itu. Ini orang main-main, ternyata itu malaikat. Kemudian dia naik kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu turun lagi. Katakan kepada Musa, sampaikan kepada dia, kalau dia masih mau hidup, silahkan.
suruh meletakkan tangannya di atas sapi jantan. Kemudian dengan jumlah bulu yang tertutup tangannya akan ditambahkan umur dia. Datang di malaikat menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus, "Tsumma, setelah itu apa?" kata Nabi Musa alaihissalam. "Setelah itu mati." "Ya sama aja, kalau gitu sekarang aja," kata Nabi Musa alaihissalam. Karena nggak ada orang yang kekal dalam kehidupan ini. Allah sudah menvonis, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Selesai vonis tersebut. Ketika Nabi Musa sudah dicabut nyawanya, ditanya, "Apa yang bagaimana kau mendapatkan kematian?" "Wajadtu nafsi kasyatin hayya biyadil qassab tuslah." Aku mendapati diriku seperti seekor kambing yang masih hidup yang dikulitin sama jagal. Gimana rasanya jemaah? Dengan setiap urat akan dirasakan sakitnya itu. Untuk kau melihat jagal ya, bagaimana dia mengulitin ya. Dia pakai pisau, nanti pakai tangannya dimasukkan, nanti ditarik jemaah. Dalam kondisi hidup. Seperti itu orang merasakan kematian. Ini Nabi Rasulullah SAW merasakan itu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk minta diringankan diri kita di sakaratul maut? Atau kita masih sibuk mengumpulkan harta benda yang menyebabkan kita tidur enak di atas ranjang? Engkau lihat orang-orang yang kaya raya, yang tidur di rumah yang mewah, di atas ranjang yang mahal, dia pun akan merasakan sakaratul maut. Di riwayatan yang lainnya bahwa Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Wajadtu nafsi kal usfuril hayy hina yuqla fil miqlah." Aku mendapati diriku seperti burung yang hidup yang kemudian digoreng jemaah. Di atas penggorengan. Masih hidup jemaah. La yamutu fayastarih. Dia nggak kondisi mati kemudian istirahat, nggak merasakan sakit. Wala yanju, dan dia nggak selamat kemudian bisa terbang, nggak ada. Dia rasakan sakit itu. Maka ketika kita berbincang tentang sakaratul maut, yang ingin disampaikan adalah supaya kita tidak merasa aman tatkala melihat saudara-saudara kita meninggal dunia. Kemudian kita ngelihat matinya mendadak sehingga kayaknya nggak sakit. Kemudian kadang-kala kita menghadiri tuh orang dolim Ustadz, matinya bahkan terekam kamera biasa-biasa aja. Ingat, kematian itu adalah perpisahan antara alam dunia menuju ke alam barzakh. Yang sakit itu ketika nyawa itu dicabut, berpisah, dan semua mengalami. Walaupun dia mati mendadak. Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang zalim dicabut nyawanya. Coba dibuka firman Allah di surah Al-An'am ayat 93. Tuh, kita mungkin melihat orang kafir kok matinya biasa, Ustaz. Orang ditembak mati. Seakan-akan dia cuma merasakan ketika timah panas itu menembus dadanya. Hanya itu, lah. Ada proses keluarnya nyawa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana para malaikat memukulin dia agar dia mengeluarkan ruhnya. Artinya ketika orang kafir ini mau dicabut nyawanya, ruhnya itu malah lari ke semua pori-pori, ke semua syaraf-syaraf dia. Dia nggak mau keluar. Seperti orang lah. Ketika orang itu mau dipukul, mau dibawa, mau dilemparkan ke api. Dia itu pegangan. Dia memegang
kayu atau memegang tembok atau memegang tiang. Sehingga proses ditariknya dia untuk masuk ke azab itu, dia sudah merasakan sakit di sana. Ini baru proses kematian. Proses sakaratul maut. Allah sebutkan di ayat lainnya. Di surah Al-Anfal ayat 50. Mereka dipukulin. Sehingga berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman Allah mengatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Dia tenang, dia tidak ketakutan, tapi tetap merasakan sakit. Namun tidak sama sakitnya. Orang mau dikasih tahu, engkau ini akan enak nih. Depanmu tuh ada segala kenikmatan. Tapi engkau harus keluar dari sini. Nggak apa-apa lah anak berdarah-darah dikit. Seperti orang yang mungkin dia harus melewatin jalan yang sempit. Yang akan membuat dirinya terluka. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan nikmat. Maka dia nggak apa-apa sakit ini. Yang penting aku mendapatkan nikmat yang itu. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang zalim yang mereka hidup dalam kenikmatan dunia. Yang di hadapan dia neraka. Pukulan malaikat. Mereka akan dibakar. Tentunya mereka tidak mau keluar dari tempat tersebut. Di dalam Musnad Imam Ahmad di hadis Al-Bara bin Azib yang kita kemarin membahasnya, yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ketika proses dicabutnya nyawa, Nabi SAW mengatakan, wa innal abdal kafir, wa fi riwayatin al-fajir, adapun hamba yang kafir atau hamba yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya, tatkala dia berpisah dari kehidupan dunia dan menuju kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun ghiladun syidad. Maka yang turun dari langit adalah malaikat-malaikat yang gagah perkasa, yang kasar, yang menakutkan, sudul wujuh, wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh minan nar, bersama mereka ada kain kafan dari api neraka. Mau dibungkus sama kain kafan dari api neraka. Ruhnya itu jemaah. Fayajlisuna minhum maddal basar. Tuh, malaikat-malaikat yang banyak itu duduk dalam pandangan mata dia. Dilihatin tuh orang itu. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut di kepalanya. Lalu dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju amarah Allah, menuju murka Allah. Maka ketika itu fatafarraqa fi jasadih, subhanallah, itu ruh kemudian lari ke dalam seluruh tubuhnya, nggak mau keluar kecuali dia dikeluarkan sampai keluarnya urat-urat itu jamaah dari kulit atau bulu yang basah jamaah, dikeluarkan. Antum bayangkan kalau dikeluarkan urat-urat ini jamaah, dia lari ke semuanya. Maka putus urat-urat yang ada di tubuhnya ketika dia berusaha untuk memegang sana memegang sini. Na'udzubillahi minan nar. Ahibati fillah. Ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan bagi kami Allah ketika sakaratul maut. Rasulullah SAW berdoa, berlindung kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada umur yang tua, kepada orang yang jadi akhirnya dia pikun, merepotkan orang lain. Nah, tapi kita juga harus tahu, walaupun engkau tidak sampai tua renta, walaupun engkau tidak sampai sakit-sakitan, engkau tetap akan merasakan sakaratul maut.